kemudian? Ya, ada dua sisi, Bang Oke. Don. Yang pertama dari suplai uang. Mm-mm. Ya, jadi kalau dari suplai uang itu yang dikritik oleh Pak Purbaya, oleh Menteri Keuangan kita sekarang, ini uangnya tidur di bank, uangnya Ya, pemerintah ini ya. ya. Kalau uangnya tidur di bank, nggak diapa-apain. Uang yang berputar tuh hanya uang APBN yang sudah dikeluarkan langsung, gitu Ya, ya. Lalu ada lagi kebijakan burden sharing yang dari BI. BI Nah, ya. itu kan ranahnya BI. Jadi uang digelontorkan BI dengan membeli surat SBN-nya pemerintah, tapi tidak dalam kendali bahwa BI Hmm. mengatur pembelanjaannya. Sementara yang sekarang dikeluarkan itu uang pemerintah sendiri, Mm-mm. lalu ditaruh di bank-bank himbara, ya kan? Jadi uang pemerintah sendiri ini uang saya nih, bukan uangnya BI gitu kan. Tabungan saya taruh di bank himbara. Nah, Hmm. tapi dikasih syarat, jangan beli SBN ya, Iya. diatur-atur. Beli ini, beli itu gitu. Jadi ini uangnya pemerintah, cuma lebihnya dari APBN yang lalu Mm-mm. gitu ya. Jadi lebih-lebihnya. Berarti apa? Ini uang stimulusnya pemerintah sebetulnya. Mm-mm. G tambahan ya yang memang sudah disetujui apa namanya anggarannya, tetapi Mm-mm. diperlancar. Karena kalau lewat BI katakan money supply yang biasa yang Mm-mm. lalu itu, yang lalu dikatakan kekeringan, uangnya dialirkan, tetapi banknya tidak menyalurkan kreditnya. Betul. Jadi uangnya diberikan SBN oleh bank-bank gitu kan. Jadi terlihatlah kan bank SBN kan tinggi ya Tinggi bunganya gitu. bunganya, ya. Maksudnya marginnya itu Ah, dipelihara oleh si bank komersial. ah. Kalau ini kita buat aturan deh, nggak boleh dibeliin SBN begitu ya. Hmm. Tinggal efektivitas dari aturannya, efektif nggak nih diatur begini, karena harus diawasi kan. Ini uang harus disalurkan. Kalau kita lihat yang direncanakan pemerintah, bagaimana menyalurkannya, dibaca dari pengumuman pemerintah press release Mm-mm. itu yang ada tabelnya. Itu pertamanya adalah perumahan rakyat itu. Hmm. Jadi ada supply 17 triliun, lalu ada demand 13 begitu ya. Iya, betul. Ini kira-kira ya kalau kita lihat ini kan berarti real estate nanti minjam gitu, bangunlah rumah-rumah sederhana, lalu masyarakat juga dilonggarkan kurnya atau bagaimana supaya bisa ngutang gitu kan. Ya. Jadi aliran itu akan masuk baru karena ini dari uang sisanya pemerintah, jadi bukan ini seperti sementara ya, tentu bisa ditarik ketika diperlukan, tetapi ini ada uang tidur gitu. Hmm. Jadi bisa lebih lancar begitu ya penyaluran kreditnya. Ini kan yang jadi masalah, dihimbau oleh BI, ini bunga saya udah saya turunkan, kok bank-bank nggak menyalurkan kredit, oh Betul. nggak ada demand katanya. Padahal si bank tidur juga udah dapat SBN yang berapa persen itu gitu Iya. kira-kira kan. Bank-bank merasa menyimpan uang ke BI itu punya bunga yang tinggi. Makanya jadi bankir itu tidak susah, Mbak Nina. Taruh aja uang di SBN sudah beres. Udah jadi bankir itu. Betul, dapat bonus besar pula gitu kan. Iya. Maksudnya tantiem segala macam itu yang lalu diteriakin kan. Maksud saya adalah ini ada uang yang katakanlah menurut bank-bank susah menyalurkan kreditnya. Sekarang dicoba oleh Pak Menteri yang sekarang karena beliau punya pengalaman. Di masa lalu dia coba-coba kecil gitu, lancar tuh katanya gitu ya. Jadi sekarang dicoba besar 200 triliun karena waktu dulu dia bukan Menteri Keuangan, sekarang dia Menteri Keuangan. Yeah. Jadi dia punya nih tabungan pemerintah nih, masa tidur aja di bank, ini orang lagi perlu uang gitu ya. Nah, taruhlah ke masyarakat, supply bergerak, demand bergerak nanti. Itu kira-kira yang digambarkan dengan keuangan sekarang. Jadi ada uang tidur pemerintah yang tidak diapa-apain. Jadi uang tidur nih. Uang tidur ya. Cuma Pak kan cari-cari utangan gitu. Jadi kalau dibaca hati-hati itu bagaimana menyalurkannya, di samping perumahan ada perikanan. Beli modernisasi kapal lah gitu. Ini kan berarti kan masa sih nggak bisa bank menyalurkan UMKM gitu kan. Ini kan sebenarnya dipaksa jangan beli SBN lagi ya, tapi tolong pinjamin lah itu koperasi Merah Putih, nanti lewat koperasinya bisa nggak membangun perikanan kita ini gitu kan, yang kapalnya jelek gitu-gitulah gitu kan. Jadi ini kan koperasi ini diharapkan membangun dengan 100 desa tadi, koperasi Merah Putih nelayan 80.000 desa. Iya, ditambah 1.000 kapal nelayan, saya lihat modernisasi kapal gitu ya. Jadi ini uang pemerintah disalurkan tapi modelnya lewat perbankan, nanti kreditnya diberikan oleh bank kepada koperasi Merah Putih gitu kan. Lalu nanti koperasinya bertanggung jawab lah, satu desa itu berbagi-bagilah bagaimana jadi pengusaha kecil, pengusaha
ikan, lalu pakai cold storage, nanti dan seterusnya gitu. Jadi uang ini uang untuk katakanlah disalurkan ke real tapi lewat perbankan. Iya. Bukan Jadi lewat saya ingat Bang Don dulu ada istilah Bu Nina, Pak Ajib. Ya. Kagak ada duit susah, ada duit juga susah gitu. Tapi menurut Pak Ajib sebenarnya perlu apa sih? Perlu kreativitas atau keberanian? Karena kalau nggak ada kreativitas untuk menciptakan program untuk menyalurkan ke masyarakat, kan dukung aja program-program pemerintah kan? Ya, begini Mas Doni, memang ada sebuah paradoks juga ketika dibilang likuiditas kering, karena memang kita menyadari bahwa perbankan adalah sebuah industri keuangan yang harus prudent dalam menyalurkan kredit. That's the problem. Mereka punya pengawas yang namanya OJK. Nah, kemudian kita lihat ketika likuiditas itu mengering, makanya kemudian Pak Menteri Keuangan mengguyur dengan anggaran lebih dari pemerintah. Sebenarnya ada data yang menarik bahwa loan to deposit ratio kita itu cenderung masih rendah. Kita hanya 87,6%. Padahal kita batasnya itu bisa sampai dengan 92-93%. Artinya jadi masih ada ruang. Masih ada, Bang Don. Ada sekitar 5%. Kalau sebenarnya ini dioptimalin, sebenarnya masih ada uang 300 triliun yang bisa mengalir ke masyarakat. Itu poin pertama. Poin kedua, kita berbicara rasio kredit terhadap UMKM. Di Indonesia ini belum ideal, Bang Don. Karena baru kira-kira di angka 18%. Karena dari total kredit yang mengalir 8.100 triliun kita hitung, itu kira-kira baru 1.500 triliun yang ke UMKM. Yang ke UMKM dari 8.000 triliun itu hanya 1.500. Equal dengan 18%. Nah, ini yang menjadi harapan teman-teman dari Apindo agar seharusnya pemerintah bisa lebih mendorong masuk ke sebuah ekosistem tapi yang terukur. Contoh tadi Mas Doni juga menyampaikan, program pemerintah aja contoh. MBG, makan bergizi gratis. Satu SPPG itu butuh investasi 1,5 sampai 2,5 triliun. Miliar. Miliar sampai 2,5 miliar SPPG, per titik ya. Per titik, oke. Padahal pemerintah sudah menyediakan buat anggaran makan bergizi gratis itu misalnya 171 triliun tahun ini. Dan tahun depan sudah disiapkan 335 triliun komitmen Pak Prabowo sesuai dengan waktu pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus kemarin, Mas Doni. Tapi kemudian serapannya sangat rendah sekali. 10-an persen, belasan persen sampai bulan September ini. Artinya kan ini ada problem apa? Masyarakat itu nggak mampu untuk membangun dan punya investasi dapur. Ya Bang, sekarang dukung. Harusnya Bang dukung dengan duit himbara. Toh repayment capacity-nya dari dana APBN. Nah, ini kan aman. Kira-kira Tapi kan begitu. sekarang problemnya itu kan kenapa bank-bank ini pada akhirnya tidak bisa maksimal mengucurkan kredit begitu. Nah, itu dia. Jadi di kita ini kan memang ekosistem belum terbangun maksimal secara bisnis, Bang Don. Makanya Apindo sering mengusulkan agar kita ini pemerintah itu harus mendorong namanya low cost economy. Variabel low cost economy itu ada namanya variabel pengurahan di sisi logistik misalnya. Salah satunya adalah cost of fund sebenarnya. Iya, cost of fund ya. Memang betul Bang Don bahwa program menurunkan tingkat suku bunga kredit, program mengguyur likuiditas ke sistem keuangan Indonesia ini bukan satu-satunya program pemerintah yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi naik lebih drastis. Enggak, kami melihat itu juga. Artinya dibutuhkan variabel yang lain, tapi minimal ada satu langkah progres dari pemerintah yang bisa mendorong ke arah terbangunnya low cost ekonomi dengan tingkat suku bunga murah dan lain-lainnya. Misalnya, pemerintah ingin agar program populisnya Pak Prabowo berjalan lancar, MBG, Kopdas Merah Putih, terus seperti tadi Mbak Nina juga sampaikan, misalnya ada sektor nelayan dan perkebunan, program 845 tadi. Itu bisa masuk ke sektor-sektor yang menjadi orientasi dan program pemerintah. Sehingga satu sisi, bank ini kan, kalau kita lihat kalkulasinya Bang Don, itu lebih banyak, mungkin bisa dikoreksi kalau salah Mas Doni, tapi fungsi utama bank itu kan fungsi intermediari sebenarnya. Betul. Ada dana pihak ketiga dan kemudian menyalurkan kredit gitu. Tapi kan kalau terlalu banyak fee based commission misalnya kan, kita cas tabungan, cas transfer, cas ATM dan lain-lain itu malah justru menjadi potensi penghasilan utamanya bank. Harapan kita adalah bank itu betul-betul menyalurkan kredit. Artinya LDR-nya juga belum maksimal sampai dengan 92%. Tambahan likuiditas 200 triliun dari pemerintah, harapan kita ini masuk ke sektor yang produktif. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Nina. Nah, sebentar Bang Don, sebentar. Kenapa? Ya, karena saya tahu nih kalau sudah Pak Ajib, Bu Nina, ini pasti akan on terus ini. Nah, jadi kita harus break dulu. Karena tadi saya udah ngasih permen ke Bang Don sama Pak Ajib, ya kan? Nah, ini biar meleknya boleh kita coba langsung on lagi. Kita rehat dulu, jangan kemana-mana pemirsa, kena Super Don, Super Opini segera kembali sesaat lagi. Ayo Bang, kita makan.